Nijam Putra Dirgantara. Sudah 3 hari Safira di rumah sakit, dan benar saja bocil kembar tidak diperbolehkan untuk pergi ke rumah sakit. Hanya panggilan video yang bisa membantu mereka untuk melihat sang adik yang begitu menggemaskan. Hari ini mereka mempersiapkan kejutan kecil-kecilan untuk menyambut kepulangan Safira dan baby boy. Ipana memonitor semua pekerjaan ART setelah ia mendapatkan izin dari Karenja untuk turun ke bawah. Ruang tamu disulap dengan cukup meriah dengan memberikan sedikit pita dan beberapa balon yang bertuliskan "Welcome home, Mommy and Baby Boy." Bunda Lala sudah tidak sabar menunggu kedatangan Mommy dan adik kecil, ucap Nela berbinar. Iya, Bunda juga sudah tidak sabar sayang, ucap Ipana tersenyum. Mereka tengah duduk di ruang keluarga sambil menunggu kedatangan Safira dan yang lain, sementara pria kecil itu begitu suka mengelus perut Ipana yang masih rata. Apalagi sekarang perut Safira tidak lagi membelendung seperti biasanya. Ipana terkejut ketika Naren mengecup perutnya dengan begitu lembut. Sehat-sehat ya dek, biar nanti kita bisa cepat bertemu, ucap Naren dengan wajah yang merona senang. Ipana tersenyum dan mengelus kepala Naren dengan lembut. Ia sungguh pria kecil yang penyayang. Bunyi mesin mobil mulai terdengar. Safira dan yang lain sudah sampai di rumah dengan selamat. Wah, adik kita sudah datang Yen, ucap Nela berbinar. Iyalah, abang sudah tidak sabar untuk mencium pipinya yang lembut itu. Pasti adik kita nanti begitu menggemaskan, ucap Naren berbinar. Ceklek, pintu terbuka. Nela dan Naren segera berlari untuk menemui sang ibunda yang sudah 3 hari tidak mereka peluk. Mommy, pekik mereka begitu bersemangat. Ah, anak-anak Mommy, ucap Safira begitu merindukan bocil kembarnya. Mereka berpelukan dan saling mengecup satu sama lain. Mata Safira berkaca-kaca melihat Naren dan Nela. Mommy, jangan nangis, ucap Naren memelas. Mommy bahagia sayang, abang dan kakak gak rewel kan? Tanya Safira. Ah, abang dan kakak anak yang baik Mommy, jadi kita tidak akan menyusahkan yang lainnya, ucap Naren bangga. Pintar, yuk kita masuk, ajak Safira. Kita ada kejutan untuk Mommy dan adik kecil, ucap Nela berbinar. Benarkah? Wah, Mommy merasa tersanjung, ucap Safira tersenyum bahagia. Fajri mendorong kursi roda yang digunakan oleh Safira menuju ruang keluarga. Terlihat di sana semua orang sudah berkumpul untuk menyambut kedatangannya kembali. Selamat datang kembali Nyonya muda dan tuan kecil, ucap para asisten rumah tangga yang begitu antusias untuk hal yang seperti ini. Wah, terima kasih, ucap Safira tersenyum. Nenek, apa Lala boleh melihat adik kecil? Tanya Nela malu-malu kepada Hersi. Boleh sayang, ia duduk di sofa bersebelahan dengan Ipana. Semua orang begitu terpesona melihat wajah kecil, tampan dan menggemaskan milik baby boy yang belum diberi nama itu. Mommy, namanya siapa? Tanya Naren berbinar. Mommy belum memberikan adik kecil nama sayang. Apa kakak dan abang mau memberikan adik nama? Tanya Safira dan membuat semua orang terkejut, termasuk Naren dan Nela yang berbinar senang. Hal ini bukan sesuatu yang asing lagi di keluarga Dirgantara. Bocil kembar itu saling bertatapan dan tersenyum senang. Dengan wajah yang merona, berdiskusi dengan menggunakan bahasa yang hanya dipahami oleh mereka saja. Mommy beneran boleh kita yang memberikan adik kecil nama? Tanya Naren berbinar. Iya sayang, apa sudah ada? Tanya Safira tersenyum. Abang dan kakak punya satu nama untuk adik kecil, ucap Naren menggenggam tangan Nela. Wajah mereka merona karena begitu senang dan bersemangat. Ini adalah kesempatan yang langka untuk mereka. Nama adik kecil kakak beri nama Nijam, ucap Nela berbinar sambil menatap adiknya. Nijam Putra Dirgantara, sambung Naren tersenyum. Nijam, tanya Fajri. Nama yang bagus, sambungnya sambil mencium bocil kembar itu. Wah, Nijam selamat datang di rumah kita, ucap Ipana tersenyum. Ia kembali mengingat masa di mana ia mendapatkan kesempatan untuk memberikan Naren dan Nela nama kepada mereka. Ipana begitu gemas melihat sang keponakan yang sangat tampan, begitu juga dengan Karenja yang berbinar senang tanpa bisa berucap satu kata pun. Wah, tuan dan nona kecil pintar mencarikan nama, ucap para asisten begitu senang. Mereka berbincang mengenai persalinan Safira yang mendadak, sementara Ipana meminta untuk menggendong Nijam agar bisa melihatnya dengan dekat. Sayang, bukankah Nijam terlihat begitu tampan dan menggemaskan? Tanya Karenja dengan mata yang berkaca-kaca.
Ia begitu menantikan kehadiran seorang anak di dalam pernikahannya. Iya, Bi, ucap Ipana tersenyum. Hai tampan, pasti nanti ketika kamu besar Dedi akan kalah saing nih, ucap Ipana terkekeh. Iya bunda, Naren aja masih kalah tampan dari Nijam, ucap Naren berbinar. Sudah good looking sejak bayi, ucap Hersi terkekeh. Setelah cukup puas melihat Safira dan Nijam, mereka segera kembali ke kamar masing-masing dan melakukan pekerjaan dan aktivitas yang lain. Karenja menggendong Ipana menuju kamar mereka dengan bridal style. Ia memang membuktikan perkataannya yang melarang Ipana untuk berjalan bareng sedikit saja. Ia membaringkan sang istri di atas ranjang dengan begitu lembut. Mata mereka terkunci. Ipana tersenyum menatap sang suami yang begitu tampan dan terlihat sedikit tirus dari beberapa hari lalu. Kita sudah lama tidak bermesraan sayang, ucap Karenja tersenyum. Sudah lama? Bukannya setiap saat kamu selalu menempel kepadaku? Tanya Ipana terkekeh. He, aku mencintaimu sayang, ucap Karenja dengan mata yang berkaca-kaca. Aku juga mencintaimu, bahkan sangat mencintaimu, ucap Ipana. Karenja berbaring di samping Ipana dan memeluknya dengan manja, menghirup aroma tubuh sang istri yang begitu wangi dan memabukkan. Jika bukan karena Ipana tengah hamil, mungkin ia akan bermain kuda-kudaan hingga ibu hamil itu menyerah. Sayang, panggil Karenja mendongak menatap Ipana dengan penuh cinta. Iya baby, jawab Ipana tersenyum dan mengecup kepala Karenja dengan lembut. Temani aku mandi ya, ucap Karenja dengan pupu age-nya. Temani mandi, biasanya kan mandi sendiri baby, kenapa kamu begitu manja sekarang? Tanya Ipana terkekeh. Aku pengen mandi sayang, kamu belum mandi kan? Yuk kita berendam, ucap Karenja bangkit dan menggendong Ipana menuju kamar mandi. Baby jangan macam-macam, nanti kamu masih harus puasa, ucap Ipana mewanti-wanti. Iya sayang, aku akan selalu ingat dan berusaha untuk mengendalikan semuanya, ucap Karenja terkekeh. Ia mendudukkan Ipana di atas kloset duduk dan membuka bajunya satu persatu. Kemudian ia membantu Ipana. Mereka segera berendam di pagi hari yang begitu indah. Karenja yang manja semenjak ngidam menjadi semakin manja dan apa-apa harus Ipana, sehingga membuat ibu hamil itu lelah batin menghadapi sikap sang bayi besarnya. Ayah mandi ya bunda, ucap Karenja menggosok punggung Ipana dengan lembut dan memijitnya dengan pelan. Ipana terbuai, ia merasakan pijatan yang terasa begitu nyaman dari sang suami, hingga ia terkejut ketika tangan nakal itu meremas dua bukit kembarnya. Bibi, seru Ipana dan membuat Karenja terkejut. Hehe, maaf sayang, aduh tanganku ini nakal sekali, ucapnya cengengesan dan memukul tangannya sendiri. Gak apa-apa, aku hanya kaget saja, ucap Ipana tersenyum dan bersandar di dada bidang Karenja. Pria tampan itu tersenyum dan mengusap perut rata Ipana dengan lembut dan mengecup kepala sang bidadari dengan penuh cinta. Aku masih merasa ini semua mimpi sayang, ucap Karenja menghela napasnya. Ipana tersenyum dan mencubit pelan lengan kekar Karenja sambil mengelus perutnya. Semua ini nyata baby, aku boleh bertanya sesuatu? Tanya Ipana. Apa sayang, kenapa kamu terlihat cemas? Tanya Karenja lembut sambil tersenyum. Kamu mau punya anak berapa Bi? Tanya Ipana menatap Karenja dengan penuh harap. Kakak melahirkan dengan merintih karena merasakan sakit yang teramat. Aku merasa satu ini saja sudah cukup, walaupun aku ingin memiliki banyak anak, ucap Karenja lirih. Baby, setiap wanita hamil pasti akan mengalami hal itu. Asal persiapan kita matang semuanya akan baik-baik saja. Aku ingin punya anak banyak Bi, 3 atau 4 gitu, ucap Ipana tersenyum. Aku takut sayang, tetapi seberapa dikasih saja, ucap Karenja tersenyum. Mereka melanjutkan acara mandi pagi menjelang siang sambil mengobrol tentang banyak hal. Tidak lama, mengingat Ipana yang tengah hamil dan tidak baik untuk anak yang ada di dalam kandungan sang istri.